Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, janganlah engkau lupa atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah. Wa aufu bi ahdi, penuhilah, tunaikanlah janjimu. Ufi bi ahdikum, maka aku akan menunaikan janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, maka takutlah hanya kepadaku saja. Akan tetapi Bapak Ibu, realitanya, pelaksanaannya zaman sekarang ini di masyarakat kita, banyak orang yang gampang memberikan janji, akan tetapi menunaikannya banyak orang pula yang mengindahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu bukti kita mensyukuri atas nikmat Allah, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, banyak di antara kita yang hanya mengucapkan sekedar lafaz saja di mulut, tapi dia tidak mau tahu apa sebenarnya makna daripada alhamdulillah tersebut. Adapun makna alhamdulillah, agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu harus kita tahu makna apa yang kita ucapkan tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi lillah itu ada dua makna Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang menjadi diri kita ini, semua yang ada yang terdapat di dalam diri kita ini, kita hanya pasrah, kita hanya berserah diri bahwasanya Allah lah yang memegang kekuasaan tentang ataupun atas kita. Kemudian makna yang kedua adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, amal yang kita laksanakan, itu semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mari kita berdoa, termasuk kita yang ada di sini, termasuk nanti keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh menilai Bapak Ibu, masjid kita ini termasuklah masjid yang istiqomah, konsisten. Kalau saya nih bisa bolehlah menilai dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjid Al-Huda ini saya perhatikan termasuklah yang istiqomah. Artinya banyak masjid saya perhatikan, mulai dari awal kita menjelang Ramadan kemarin
sampai Ramadan sampai hari ini, jangankan setengah sepertiga ya tidak ada lagi. Kalau Al-Huda saya perhatikan masih istiqomah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada akhirnya. Bagaimana maksudnya itu? Kalau kita ingat Bapak Ibu, kalau kita dulu di sekolah bangku SD ataupun SMP, kalau masa saya dulu belum lagi zamannya semester, masih catur bulan dia. Kalau saya dulu SD masih zaman catur bulan. Jadi 1 tahun itu dibagi 3 catur bulan dia. Kalaulah kita awalnya masuk sekolah aktif, setiap hari datang, pas menjelang akhir catur bulan itu, pas menjelang akhir ujian, kita tidak datang, otomatis kita tidak akan mendapatkan nilai. Di awal kita aktif, tetapi rupanya pas mau ujian dan ujian itu kita tidak datang, otomatis kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari guru tersebut. Samalah halnya nanti Bapak Ibu, takutnya nanti ditakutkan kepada kita ketika azal menjemput kita dalam keadaan tidak istiqomah ataupun dalam keadaan tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada hadis tersebut. Makanya kita dianjurkan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Kalau agak-agak serak suaranya mohon dimaklumi. Nah, karena momentum kalau mulai dari imam tadi pengurus meminta. Jadi saya pun dalam keadaan kurang sehat Bapak Ibu, batuk. Baik, kita lanjutkan. Adapun judul ataupun tema yang ingin saya bawakan pada subuh kali ini adalah pentingnya memenuhi sebuah janji. Ada salah satu penyakit masyarakat zaman sekarang ini, masyarakat kita sekarang ini gampang memberikan janji, akan tetapi untuk melaksanakan ataupun menunaikannya kita tidak menghiraukannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, janganlah engkau lupa atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah. Wa aufu bi'ahdi, penuhilah, tunaikanlah janjimu. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan menunaikan janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, maka takutlah hanya kepadaku saja. Akan tetapi Bapak Ibu, realitanya, pelaksanaannya zaman sekarang ini di masyarakat kita, banyak orang yang gampang memberikan janji, akan tetapi menunaikannya banyak orang pula yang mengindahkannya. Contoh kecil Bapak Ibu, ada orang meminta tolong sama kita, dipinjamkan duit, minta tolong dia, nanti insya Allah 2 minggu ke depan saya bayar, katanya. Alhamdulillah kita kasih, rupanya tahu-taunya berbalik poin, malah kita yang meminta-minta kepadanya. Kita seolah-olah yang berhutang kepadanya. Kita sudah memberikan bantuan kepada dia, akan tetapi sebaliknya praktiknya seolah-olah kita yang meminta tolong kepadanya, meminta-minta, dia tidak mau balikkan. Ini yang terjadi, penyakit di zaman sekarang kita sekarang ini banyak terjadi.
Ada salah satu kisah atau riwayat Bapak Ibu, ini terjadi di zaman salah satu Khalifah Ar-Rasyidin, tepatnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar setelah selesai sholat asar, dia duduk di teras ataupun di depan Masjid Nabawi. Kemudian secara tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda menemui Sayyidina Umar yang sedang istirahat di depan Masjid Nabawi tersebut. 2 orang pemuda ini nampak bersih, mirip, memang rupanya kakak beradik. Yang satu lagi pemuda yang lusuh, hitam, nampak baru sampai dari kejauhan, memang dia rupanya datang dari kampung. Apa yang disampaikan oleh kedua pemuda kakak beradik ini? Ya Amirul Mukminin, tolong engkau letakkan, tolong engkau tegakkan kisos kepada pemuda ini. Kata pemuda yang kakak beradik ini kepada Umar bin Khattab. Lantas Umar bin Khattab berkata, kenapa kalian ingin menegakkan kisos kepada pemuda ini? Apa rupanya yang diperbuatnya sampai kalian menuntut hukum kisos? Ditanya oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh kedua pemuda kakak beradik ini? Pemuda ini telah membunuh ayah kami. Lantas Umar bertanya kepada pemuda yang dari kampung itu, betul yang dibilang, yang dikatakan oleh pemuda 2 orang ini? Kata Umar bin Khattab. Betul ya Amirul Mukminin, kata pemuda dari kampung ini. Lantas kenapa engkau tega membunuh orang tua daripada pemuda ini? Apa yang menyebabkannya? Kata Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, aku ini adalah orang kampung yang baru sampai di kota Madinah ini. Kebetulan ya Umar, ya Amirul Mukminin, ketika aku sampai di kota Madinah ini, aku mengikatkan seekor untaku di salah satu batang kurma. Rupanya batang kurma ini milik daripada pemuda yang kakak beradik ini. Lantas karena ayah daripada pemuda ini tidak mau ataupun keberatan unta itu diikatkan di situ, dia memukul unta tersebut sampai matilah unta daripada pemuda dari kampung ini. Karena dia melihat bapak ini memukul untanya, didekatinya orang tua ini, bapak ini. Lantas tidak juga menerima, tidak bisa menerima, untanya telah mati, dipukulnya balik orang tua ini sampai meninggal. Itulah rupanya alasannya kenapa dia memukul orang tua daripada kakak pemuda yang kakak beradik ini sampai meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah. Lantas Bapak Ibu, karena Umar bin Khattab dijuluki sebagai seorang yang al-faruq, orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, maka diberikanlah solusi oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak menegakkan kisos kepada pemuda ini, bagaimana kalau misalnya saya tawarkan nyawa orang tua kalian diganti dengan 100 unta? Kata Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan oleh kedua pemuda yang kakak beradik ini, Bapak Ibu? Tidak bisa ya Amirul Mukminin, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kami tidak mau kalau nyawa orang tua kami dibayar dengan unta, 100 unta. Jadi tolong tegakkan kisos kepada pemuda ini, kata pemuda yang kakak beradik ini. Lantas apa yang disampaikan oleh pemuda dari kampung ini, Ibu, Bapak? Ya Amirul Mukminin, saya ikhlas, saya ridho. Kalaulah memang kedua pemuda ini
ingin membalaskan, ingin menegakkan kisos kepada saya ikhlas. Akan tetapi ya Amirul Mukminin, tolong dulu engkau berikan kepada saya waktu selama 3 hari untuk balik ke kampung saya, agar saya menyelesaikan semua perkara urusan saya dengan orang kampung saya. Kata pemuda dari kampung ini. Rupanya Bapak Ibu, pemuda ini adalah salah satu-satunya utusan dari kampungnya. Kalau ibarat kita sekarang ini membayar listrik ke kota ataupun membayar tagihan BPJS atau semisalnya lah, seperti itulah. Jadi pemuda inilah utusan semua orang kampungnya untuk menyelesaikan semua urusannya ke kota. Ialah yang menjadi utusannya. Apa yang disampaikan oleh pemuda yang kakak berada ini Bapak Ibu? Kalaulah kita membiarkan ya Amirul Mukminin pemuda ini pulang ke kampungnya, siapa yang bisa menjaminnya bahwasanya dia akan datang balik kemari? Kata kedua pemuda ini. Datang Umar bin Khattab, wahai orang kampung ataupun pemuda dari kampung, bisakah, adakah orang yang bisa engkau beri jaminan kepada kami agar engkau bisa pulang ke kampungmu, agar nantinya biarpun engkau pulang ke kampungmu ada jaminan di sini bahwasanya engkau balik kemari? Kata Umar bin Khattab. Datang pemuda dari kampung itu, ya Amirul Mukminin, aku sudah menjelaskan dari tadi bahwasanya akulah satu-satunya yang bisa diurus oleh orang kampungku datang ke kota ini. Aku tidak bisa memberikan jaminan. Aku tidak mempunyai saudara di kota Madinah ini. Kata pemuda itu. Lantas Bapak Ibu, dengan secara tiba-tiba datanglah suara dari kejauhan. Ya Amirul Mukminin, akulah yang akan menjadi jaminan pemuda ini. Biarkan dia pulang ke kampungnya. Lantas semua orang menoleh kepada suara tersebut. Rupanya yang mengatakan itu adalah salah satu sahabat Rasulullah juga, yaitu Salman Al-Farisi. Lantas datang Umar bin Khattab mendatangi Salman Al-Farisi. Ya Salman, tahukah engkau apa yang engkau katakan? Tahu, kata Salman Al-Farisi. Sadarkah engkau apa yang engkau perbuat? Sadar, kata Salman Al-Farisi. Kenapa Umar mengatakan demikian? Karena nanti sewaktu-waktu pemuda ini tidak balik lagi, maka Salman sama dengan berbuat konyol, mengorbankan nyawanya mengganti daripada pemuda tersebut. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas Bapak Ibu pulanglah pemuda ini ke kampungnya. Diselesaikan semua urusannya. Lewat 1 hari, lewat 2 hari, lewat 3 hari. Pasti hari H setelah ba'da asar dilaksanakanlah acara kisos ataupun hukum gantung ini. Rupanya ditolak dari kejauhan ke tempat jauh, belum ada tanda-tanda muncul pemuda ini. Ini Salman Al-Farisi sudah ada di tempat kisos ini, menegakkan kisos ini, hukum gantung ini. Secara tiba-tiba Bapak Ibu datanglah suara kejauhan. Ya Amirul Mukminin, tolong engkau jangan tegakkan kisos kepada Salman. Aku sudah sampai, aku sudah tiba. Dan dia mengejar kaki daripada Umar bin Khattab seraya meminta maaf. Rupanya Bapak Ibu dia telah memacu untanya sampai kalau bahasa kita sekarang ini jin, untanya mati di tengah jalan dan berlari dia mengejar tempat kisos itu. Makanya dia terlambat datang. Lantas Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada pemuda ini? Ya pemuda, kalaulah engkau misalnya pulang ke kampungmu dan engkau melarikan diri, tentu kami tidak mengenalmu, kami tidak bisa mengejarmu. Kenapa engkau lagi mau balik kemari, memberikan nyawamu
Heran Umar bin Khattab kepada pemuda ini, Bapak Ibu. Kalau mungkin zaman sekarang ini tidak ada lagi orang seperti itu. Untuk mengantarkan nyawanya karena berjanji ke tempat itu, konyol namanya itu. Tapi dia ikhlas, dia ridho karena dia sudah berjanji. Walaupun itu yang dijanjikannya adalah nyawanya, datang dia, Bapak Ibu. Apa yang dijawabnya dari pertanyaan Umar bin Khattab tadi? Ya Amirul Mukminin, aku tidak mau nanti ada orang yang mengatakan kepada diri umat Islam ini, tidak ada lagi orang yang mau menepati janji, kata pemuda ini. Lantas Umar bin Khattab bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, kenalkah engkau kepada pemuda ini? Tidak, ya Amirul Mukminin. Lantas kenapa engkau mau mencari jaminan, mengorbankan nyawamu kepada pemuda ini? Apa jawaban Salman Al-Farisi, Bapak Ibu? Aku tidak mau nanti di belakang hari, ya Amirul Mukminin, ada orang yang mengatakan kepada diri agama Islam ini, tidak ada lagi orang yang saling tolong menolong. Lantas Umar bertanya, kemudian Bapak Ibu, setelah itu bertakbirlah kedua pemuda yang kakak beradik ini. Allahu Akbar. Setelah dijawab tadi oleh Salman Al-Farisi, aku tidak mau lagi dan aku tidak mau nanti ada orang yang mengatakan di dalam diri agama Islam ini tidak ada lagi orang yang saling tolong menolong. Seraya itu, setelah itu bertakbirlah kedua pemuda kakak beradik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas Umar bin Khattab terheran, kenapa kalian bertakbir? Bukannya kalian ingin menuntut agar ditegakkan kisos kepada pemuda ini? Kata Umar bin Khattab. Heran Umar bin Khattab. Lantas apa jawaban kedua pemuda ini, Bapak Ibu? Ya Amirul Mukminin, kami tidak mau nanti di belakang hari ada orang yang mengatakan kepada diri agama Islam ini, tidak ada lagi yang saling tolong memaafkan. Dari kisah ini kita bisa lihat hikmah, Bapak Ibu. Seorang pemuda tadi yang betul-betul ikhlas, walaupun mengorbankan nyawanya, karena dia sudah mengorbankan janji, mengumbar janji, memberikan janji, tapi dia ikhlas untuk menunaikannya, Bapak Ibu. Allah balikkan hati daripada pemuda yang ingin menuntut agar ditegakkan kisos kepada pemuda tersebut. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Kalau kita sekarang ini, Bapak Ibu, banyak saya perhatikan, bahkan yang paling rimisnya itu kata-kata insyaallah itu dibuat senjata sekarang. Ibu bisa kan malam Jumat datang Beko datang ke rumah saya membantu acara perwiritan. Insya Allah itu kalau kita sekarang ini banyak mengartikan itu agar yang kita berikan janji ini tidak sakit hati. Padahal bukan itu maksud insya Allah itu. Kalau sudah insya Allah sebenarnya 99% kita mengiyakan. Tinggal 1% lagi kita menolak. Apa yang ditolak itu? Mana tahu ada datang uzur, datang yang di luar kemampuan kita, kehendak dari Allah. Makanya lah kita mengucapkan insya Allah. Bukan kalau sekarang tidak. Insya Allah itu kita buat alat untuk tidak menolak agar dia tidak sakit hati. Itulah maksudnya. Banyak orang menggunakan insya Allah itu sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan agar kedepannya apabila kita mengumbar sebuah janji, memberikan sebuah janji, marilah kita tepati. Hukum berjanji itu, Bapak Ibu, mubah, boleh. Akan tetapi ketika kita melaksanakannya, hukumnya berubah menjadi wajib, hutang. Kadang-kadang kita tidak menyadari, rupanya Bapak Ibu, banyak janji yang kita umbar kepada sahabat kita, kepada orang tua kita,
kepada tetangga kita. Rupanya banyak yang kita tidak hiraukan ataupun tidak diindahkan. Doa-doa yang kita panjatkan selama ini tidak diijabah. Itulah yang menjadi penghambat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, pelajaran untuk kita semua, karena mengingkari janji merupakan salah satu ciri orang munafik. Salah ayatul munafiki salasun. Ada 3 ciri-ciri orang munafik kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah ataupun kepercayaan dia tidak amanah. Apa balasannya? Salah satu dikatakan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 145, Allah mengatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di paling bawah ataupun dasar daripada neraka. Walan tajid lahum nasira, dan kau tidak akan menemukan seorang pun penolong bagi mereka. Inilah salah satu ancaman yang diutarakan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 145 tadi tentang balasan untuk orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depannya apa yang kita janjikan bisa kita tunaikan kepada orang lain. Mungkin demikian saja. Apabila ada kesilapan ataupun kekurangan, saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwa